Hai semua, selamat datang di perkuliahan online untuk mata kuliah Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi bersama saya Clara Teresia. Di hari ini kita akan mempelajari tentang materi Selection, Design, and Arrangements of Control and Display. Yuk, simak penjelasan lebih lanjut. Materi perkuliahan kali ini mengambil dari dua sumber referensi. Yang pertama itu adalah Krumer dengan judulnya Ergonomics, How to Design for Ease and Efficiency. Dan yang kedua menggunakan referensi dari Sanders dan McCormick, Human Factor and Ergonomic for Engineers. Nah, apa sih pengertian dari kontrol? Kontrol sering disebut juga sebagai aktivator dalam standar dari ISO. Artinya dia mentransmisikan input ke suatu perangkat. Jadi memberikan informasi input yang akan diproses oleh sebuah peralatan ataupun alat. Biasanya kontrol ini akan dapat dioperasikan menggunakan tangan ataupun menggunakan kaki. Nah, bagaimana yang bisa dikategorikan sebagai kontrol? Menurut Sanders dan McCormick, kontrol itu harus ada yang pertama itu ada aktivasi berupa mematikan ataupun menyalakan dari sebuah peralatan. Misalnya aja kalau kalian nyalain dan mematikan lampu rumah ada tombol switch on dan switch off. Kemudian ada discrete setting di mana misalnya memilih TV channel, pengen nonton serial apa gitu di Netflix, kemudian kamu akan memilih tombol-tombol tertentu, discrete setting, sehingga kita bisa memilih TV channel tertentu yang kita sukai dari remote televisi. Kemudian ada juga quantitative setting seperti misalnya remote AC ya. Kalau mau ngutur suhu, pengennya suhunya yang lebih adem, oke saya akan buat jadi 18 derajat Celcius aja. Kemudian yang keempat, ada juga continuous out control. Misalnya kalau lagi mengemudi di automobile di mana kita tinggal menekan tombol tertentu, mobilnya akan berjalan secara otomatis. Dan yang kelima, misalnya enter data di computer keyboard. Misalnya mau typing nama, ketik laporan, itu salah satu termasuk bentuk kontrol. Nah, pemilihan kontrol sendiri itu harus disesuaikan sama tipe kegunaannya. Misalnya mau menyalakan lampu, biasa kan kita pakai tombol ya, pakai push button, switch off, switch on. Gak mungkin kan mau nyalain lampu tapi kita pakai rotary knob, kita tinggal putar-putar gitu kan gak cocok. Jadi akan menyesuaikan sama tipe kegunaannya. Kemudian ukuran dan motion karakteristik itu juga akan menentukan desain dari kontrol sendiri. Misalnya kalau butuh large string untuk misalnya kayak setir mobil yang akan digunakan dengan menggunakan kedua tangan, kan nggak mungkin dibuat setirnya kecil ya, apalagi misalnya kalau kamu membayangkan setir mobil biasa sama setir truk, itu pasti setirnya juga beda ya karakteristiknya. Jadi benar-benar kontrol size dan ini akan menghubungkan dengan motion karakteristiknya seperti apa. Nah, selanjutnya misalnya direction atau arahnya itu harus jelas. Gak mungkin tombol on off itu dibuat putar ke kiri atau putar ke kanan, tapi lebih cenderung tekan ataupun tarik. Kemudian langkah selanjutnya misalnya ada fine control dan small force itu biasanya ya cukup pakai tangan aja, tapi kalau misalnya butuh tenaga yang lebih besar, itu biasanya tombol kontrolnya itu akan menggunakan kaki, misalnya kayak pedal gas atau rem di mobil itu kan nggak mungkin pakai tangan ya, karena butuh tenaga yang lebih ekstra. Selanjutnya kita akan membahas sama compatibility control machine movement. Jadi benar-benar kontrol ini harus dipilih sedemikian rupa sehingga dia bisa cocok dengan direction atau control movementnya. Misalnya juga selain itu sangat bergantung sama population stereotype. Misalnya menggunakan warna-warna tertentu, warna merah itu untuk tombol stop on off itu biasanya pakai warna merah karena stimulus sesuatu yang lebih bahaya atau harus berhenti segera. Sedangkan tombol hijau itu biasanya lebih ke save, go, kayak kita juga biasanya kalau ngelihat lampu ya lampu lalu lintas itu merah stop, hijau misalnya go. Jadi mengikuti kebanyakan population stereotype ketika kita mendesain suatu kontrol di mesin. Nah, berikut ini ada tabel yang namanya control movement and expected effect.
Biasanya saya contohkan satu ya. Untuk efeknya misalnya buat tombol on itu ada 2 kategori, di mana satu itu yang paling most prefer, sedangkan yang kedua itu less prefer. Yang ada tanda minus itu tidak disarankan. Misalnya untuk tombol on itu biasanya yang paling prefer itu up movementnya, atau right, atau forward, atau clockwise. Sedangkan yang paling less prefer itu adalah press and squeeze. Yang tidak sama sekali tidak mungkin itu down, left, rearward, back, counterclockwise, dan push. Dan banyak lagi contoh-contoh lain di mana yang perlu diingat. Satu itu yang paling sering, sedangkan yang kedua itu less preferred, tidak terlalu disarankan untuk control movement. Bagaimana kejadiannya kalau kontrol itu lebih dari satu tombolnya atau buttonnya atau apapun itu? Nah, berikut ini ada paduan untuk arrangement and grouping of control. Yang pertama itu adalah menempatkan pada kontrol yang mudah dioperasikan. Jadi benar-benar kontrol should be oriented with respect to the operator. Jadi akan mempertimbangkan faktor humannya sendiri, bagaimana lokasi kontrol itu mudah dijangkau nggak sama manusia yang menggunakan instrumen atau alat tersebut. Primary control first. Jadi the most important and the most frequently used control. Jadi kontrol yang paling sering digunakan itu harus berada pada posisi yang mudah diakses oleh penggunanya. Nah, untuk arrangement dan grouping kontrol yang lain, kontrol dan display itu sebaiknya diatur sedemikian rupa sesuai pada operational importance dan sequence-nya. Jadi benar-benar diperhatikan tahapan fungsinya seperti apa. Dan yang selanjutnya, pack tightly but do not crowd. Jadi benar-benar ditempatkan kontrol itu sedemikian rupa, jangan terlalu banyak tombol-tombol sehingga akan membingungkan user atau operator. Petunjuk lain, arrange for sequential operation, benar-benar diatur, misalnya mau dari kiri ke kanan kah, atau dari atas ke bawah, benar-benar diatur sesuai sama sequential operationnya. Dan harus konsisten, kalau udah ke kanan untuk open, ya ke kanan aja untuk open. Misalnya kalau kalian lihat di gambar itu, ada membuka kunci pintu rumah, itu biasa ke kanan atau ke kiri. Jadi harus benar-benar konsisten panel to panelnya. Nah, ada juga prinsip yang namanya deadman control, atau disebut juga desain diutilisasi sedemikian rupa untuk mencegah kalau misalnya ada terjadi error atau kendala, deadman control ini akan mematikan mesin itu dengan secara otomatis. Hal ini biasanya ditemukan misalnya di masinis kereta api, atau ada yang namanya deadman pedal, biasanya juga digunakan untuk mematikan fungsi dari keretanya sendiri secara otomatis ketika ditekan pedalnya tersebut. Untuk prinsip-prinsip yang lain, kalian bisa lihat di Groomer di tabel 10.4 di halaman 449. Nah, apa aja sih jenis-jenis control design? Artinya, kontrol itu yang tadinya udah dijelaskan sebagai aktivator atau penyala, pemicu, itu pasti punya desainnya dan macam-macam. Desainnya dan fungsinya itu juga macam-macam. Kita akan membahas satu-satu dari mulai kilo, bar knob, push button, sampai ke alphanumeric keyboard dan yang lainnya. Nah, yang pertama akan dibahas itu adalah keylog. Udah jelas ya dari namanya aja, keylog berarti biasanya digunakan untuk membuka sesuatu. Jadi unauthorized machine operation, biasanya untuk mesin pintu kah atau mesin tombol tertentu, tapi bentuknya berupa kunci. Benar-benar kunci itu dirancang sedemikian rupa sehingga hanya akan fit sama lock yang udah ada. Jadi nggak akan sembarang kunci, itu bisa nyambung kemana aja. Dan ada beberapa rekomendasi desain di mana operator dikatakan sebaiknya nggak mencabut langsung si key sebelum udah di unless the turn off. Jadi benar-benar udah di off kan dulu baru boleh dicabut. Akan lebih mudah diberikan pelabelan tombol off dan on-nya yang sebelah mana. Nah, pada gambar keylog ini kalian bisa lihat itu ada yang satuannya A berupa tinggi, kemudian ada lebarnya, ada protrusion ataupun lengkungannya, kemudian ada displacement-nya, degree-nya. Misalnya mau diputar berapa derajat dalam satuan derajat ya, perputaran keylog itu mau ke kiri atau mau ke kanannya.
Nah, berikut ini ada tabel sebagaimana rancangan dimensi dari keylog itu yang seharusnya ada. Misalnya dikatakan bahwa minimum height-nya dalam satuan milimeter itu di 13 dan maksimumnya 75. Kemudian ada lebarnya seperti apa, jarak dari tonjolan atau protrusionnya itu seberapa banyak, kemudian displacement degree-nya bisa sampai dari 45 derajat sampai 90 derajat, dan separasi artinya dari satu jarak kunci ke kunci yang lainnya itu berapa jaraknya, itu sudah diatur sedemikian rupa dan bisa kalian lihat pengaturannya itu di tabel 11 strip 5. Bar knob atau disebut juga dengan pakaian tombol, biasa disebut juga dengan rotary selector. Jadi biasanya akan memudahkan untuk memindahkan suatu fungsi tertentu. Knob ataupun tombolnya itu bentuknya bisa parallel side, bisa taper on a point, dan yang lainnya. Jadi benar-benar ingat ada kata kuncinya rotary selector. Jadi bisa memilih dengan memutarkan tombol tertentu. Nah, ini adalah gambaran dari bar knob. Biar kalian bisa kebayang, itu benar-benar rotary selector, jadi bisa menentukan posisinya di mana dengan ada perputaran-perputaran derajatnya, di mana ada dimensinya. Itu ada lebarnya seperti apa, ketinggiannya seperti apa, kemudian panjangnya itu seperti apa, serta ada derajatnya. Seperti tadi, D-nya itu ada di 45 derajat. D ini biasanya juga disebut juga dengan displacement. Nah, pada tabel 11.6 itu akan ada dimensi dari bar knob-nya, mulai dari panjangnya, lebarnya, tingginya, displacement dari untuk sudut perpindahannya seperti apa, dan ada perbedaan di sini di mana separation-nya itu ada yang untuk one hand dan juga ada yang untuk two hands. Untuk one hand itu biasanya random operation atau sekali aja udah selesai, tapi kalau untuk two hands itu simultaneous operation. Artinya kiri dan kanan harus sama-sama misalnya diputar tombol tertentunya. Jadi kalian bisa lihat di situ ada jarak minimumnya berapa, maksimumnya berapa, dan ini semua satuannya ada yang dalam milimeter dan juga ada yang berupa derajat. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang namanya detain atau discrete thumb wheel. Ada kata kuncinya discrete step, di mana ketika kita mau menggunakan kontrol yang tipe seperti ini, itu ada discrete step ya. Misalnya mau switch on, switch off, tapi ada angka-angka nomor tertentu. Biasanya kalau kalian pernah lihat itu kalau mau nyalain kipas angin yang putar, fan-nya itu ada 0 sampai 8, misalnya kecepatan anginnya itu mau seperti apa. Jadi itu ada yang namanya discrete step. Bentuknya akan seperti pada gambar yang tertera. Nah, untuk discrete thumb wheel ini sendiri dimensinya dapat dilihat di tabel 11 strip 7, di mana yang beda ada penambahan diameternya, ada minimumnya berapa, dan maksimumnya itu berapa. Yang selanjutnya adalah push button. Ini paling lumayan sering dilihat ya. Biasanya push button itu juga diberikan warna-warna tertentu, misalnya warna merah untuk menekan tombol tertentu sehingga kewaspadaannya itu lebih tinggi. Kenapa diberikan warna merah seperti yang udah penjelasan sebelumnya? Dikarenakan push button ini biasanya untuk entry discrete control order. Jadi benar-benar perintah yang terbatas ya, cuma sekali tekan ya udah selesai gitu discrete. Dan untuk bentuknya sendiri biasanya dikatakan bentuk normalnya itu concave dan fit to finger. Jadi karena kita menekan tombol dengan satu jari saja, misalnya menggunakan jari telunjuk, ada baiknya itu dirancang jangan terlalu besar atau terlalu kecil. Kemudian diusahakan desainnya juga jangan licin dan derajat tertentu sehingga akan kesulitan untuk operator menekan. Nah, kalau pada gambar push button ini, di gambar 11.4 push buttonnya itu positive indication. Artinya positive indication of a control activation shall be if provided, misalnya pakai snap feel atau audible click, ada bunyi tertentu misalnya setelah kita tekan tek ada bunyi tertentunya. Jadi penanda itu benar-benar udah tertekan apa enggak gitu sama si tombolnya itu tadi.
Nah, untuk ukuran sendiri, kalau push button dengan menggunakan fingertip, biasanya minimumnya itu pakai 10 mm, maksimumnya itu di 19 mm. Dan jika operator menggunakan sarung tangan, biasanya minimumnya menjadi 13 mm. Ada penambahan 3 mm jika operator menggunakan sarung tangan. Dan untuk ukuran lain, kalian juga bisa melihat dimensi-dimensinya itu pada tabel 11.8. Legend switch biasanya digunakan untuk menampilkan kualitatif informasi dari suatu status dari instrumen ataupun alat yang meminta perhatian dari operator tersebut. Apakah itu statusnya auto atau manual, itu akan muncul informasi kualitatif. Gambar legend switch itu bisa dilihat di gambar 11.5, di mana itu kalau kalian lihat di sana ukuran dari legend switch-nya sendiri juga nggak terlalu besar ya. Jadi menyesuaikan sama fungsi tangan yang digunakan itu yang sebelah mana gitu. Jadi untuk dimensi juga sama, ada lebarnya seperti apa, jarak antar satu tombol ke tombol yang lain seperti apa, dan kedalaman dari tombolnya itu sendiri seperti apa. Di tabel 11.9 itu ada dimensi dari legend switch-nya. Minimumnya itu diameternya 19 mm dan maksimumnya 38. Ada juga D untuk displacement. Jaraknya tadi itu bisa sampai 3-6 mm. Nah, ada yang berbeda itu ada yang namanya barrier protrusion itu atau dan juga barrier width. Barrier width-nya itu sebenarnya jarak antara tombol yang bawah dengan tombol yang atasnya itu seperti apa. Jadi jarak antar satu legend switch ke legend switch yang lain itu seperti apa. Sedangkan kalau barrier protrusion itu jarak tonjolannya. Kalau kalian lihat di gambar sebelumnya tuh ada semacam sekatnya, itu jarak tonjolannya seperti apa. Oke, selanjutnya kita akan membahas toggle switch. Toggle switch kalau dari gambarnya untuk memudahkan kalian itu bentuknya seperti tuas kecil ya. Jadi benar-benar orientasinya itu kalau vertikal sama horizontal. Jadi tombol on dan off. Jadi kalau misalnya on kita ke atasin, kalau off misalnya kita ke bawahin. Jadi toggle switch itu two discrete position, on off. Nah, kalau di gambar itu W itu adalah diameternya sendiri, sedangkan L-nya itu adalah arm length-nya. Jadi memang nggak terlalu panjang ya. Untuk dimensinya nanti akan kalian lihat di tabel selanjutnya. Kemudian kalau D itu displacement, jadi jarak kira-kira perputaran dimensi degree-nya itu dari on ke off-nya itu berapa sih displacement-nya. Kemudian ada separation-nya, kalau single finger seperti apa, several finger seperti apa. Jadi benar-benar di gambar itu kalian bisa menyesuaikan ke tabel lagi ukurannya yang mana aja. Nah, kalau pada di tabel itu ada arm length-nya yang tadi simbolnya L itu minimumnya itu 9,5, maksimumnya itu bisa sampai 50. Dan jika operator menggunakan sarung tangan itu lumayan besar ya, bisa jadi 38 mm. Kemudian ada perbedaan, ada di displacement yang posisinya ada dua posisi, ada yang 3 posisi. Jadi derajatnya itu juga berbeda. Dari 25 derajat sampai ke maksimumnya 120 derajat. Kemudian untuk separationnya sendiri ada yang single finger seperti apa, several finger seperti apa. Jadi benar-benar menyesuaikan, dan juga kalau kalian lihat di sana ada tanda bintang-bintang itu artinya penambahan sekian milimeter kalau operator menggunakan sarung tangan. Rocker switch biasanya digunakan untuk two discrete position. Memang hampir mirip ya, tapi memang ini panelnya on off dengan vertical plane-nya. Bisa kalian lihat, ini biasanya paling sering di mana? Di saklar ya. Untuk menyalakan on dan off-nya itu hanya 2 posisi perpindahan. Jadi benar-benar hanya on atau off. Di mana off ini untuk down position, on-nya itu up position. Nah, ada yang sedikit berbeda. Kalau pada gambar on off-nya itu udah mulai terbayang ketika kalian lihat gambar sebelumnya. Tapi ada perlakuan khusus di mana pada gambar yang di bawah itu khusus untuk tactile definition
di mana ketika operator itu menggunakan sarung tangan. Dibuat desainnya sedemikian rupa sehingga nggak terlalu susah untuk menekan tombol on-off-nya. Untuk dimensi sendiri mulai dari panjangnya, kemudian mulai dari lebarnya, itu ada minimumnya dan tidak ada maksimumnya ya. Untuk displacement-nya hanya 30 derajat, dan untuk separation-nya kalau pakai sarung tangan itu bisa sampai 32 mm. Sedangkan minimumnya itu di angka 19 mm. Nah, knob itu biasanya disebut juga dengan untuk continuous knob atau round knob atau rotary control. Biasanya benar-benar perputarannya itu bisa sampai 360 derajat. Continuous knob, jadi benar-benar all out. Aplikasinya gimana? Biasanya digunakan ketika butuh tenaganya itu yang relatif kecil aja, little force is required. Kalau pada gambar knob yang ada, itu kalian melihat ada S, itu jarak ya. Jadi misalnya ada 2 tombol knobnya, berarti ada jaraknya itu harus berapa, kemudian ada diameter, dan juga ada ketinggian dari knobnya sendiri dalam simbol H. Dan D itu diameter. Nah, di tabel ini kalian bisa lihat untuk ketinggiannya sendiri minimumnya 13 mm sampai maksimum 25. Diameternya sendiri kalau pakai fingertip itu di 10 sampai 100 mili. Kalau pakai thumb dan finger grabs artinya harus agak digenggam itu bisa sampai 25 sampai 75. Kemudian separationnya kalau on hand itu 25 minimumnya kalau two hands dan simultaneously itu 50 mm. Selanjutnya itu disebut juga dengan crank atau kalau kita bahasanya kayak ankle. Continuous crank should be used primarily if the control must be rotated many times. Jadi benar-benar perputarannya itu lumayan beberapa kali. Kalau grip handle-nya itu harus didesain sedemikian rupa sehingga ketika whole hands seluruh tangan itu harus menggenggam dan menekan, memutar, itu akan gampang memutar si ankle-nya tersebut. Di bagian atas gambar itu ada yang namanya basic dimension, di mana ada jaraknya, kemudian ada jarak si pegangannya itu seperti apa, lebar pegangannya itu seperti apa, panjang pegangannya, kemudian ada sud R, jadi dari perputaran sampai ke titik porosnya itu jaraknya berapa, kemudian ada folding handle, ada machine crank, ada combine finger, jadi benar-benar menyesuaikan ke fungsinya. Nah, untuk ukuran crank sendiri dimensinya itu ada yang dibagi menjadi 2 bagian ya. Ada yang dioperasikan dengan menggunakan jari-jari dan wrist, ada pergelangan, dan ada juga yang dioperasikan dengan pergerakan dari lengan. Jadi benar-benar bedakan yang menggunakan jari aja sama yang menggunakan tenaga lengan. Pastinya dimensinya lebih besar yang pakai lengan ya. Jadi mulai ada panjangnya seperti apa, diameternya seperti apa, turning radiusnya seperti apa, jarak antar satu crank ke crank yang lain dalam bentuk separationnya itu seperti apa. Selanjutnya itu ada hand wheel. Biasanya hand wheel ini kalau yang paling gampang itu kalian bisa melihat di setir mobil. Biasanya menggunakan kedua tangan untuk menggunakannya, memutar hand wheel itu dengan gampang, dan bagaimana operator itu mudah menggenggam. Jadi benar-benar didesain sedemikian rupa sehingga bisa digunakan dengan mudah. Pada gambar berikut itu ada jarak R-nya, radiusnya. Jadi kira-kira dari titik tengah ke ujungnya itu R-nya berapa. Kemudian panelnya itu juga berapa. Perputarannya atau displacement-nya itu D-nya seperti apa. Misalnya mulai dari yang kondisi netralnya seperti apa sampai nanti perputarannya itu seperti apa. Nah, untuk dimensinya sendiri ada radius atau R-nya itu with power steering atau without power steering itu benar-benar ada minimum sama maksimumnya. Kemudian ada resistance dan ada jangan lupa ada displacement-nya yang diatur adalah maksimumnya itu 120 derajat. Selanjutnya itu lever atau tuas. Tuas ini biasanya digunakan aplikasinya ketika kita menggunakan tenaga yang besar untuk memindahkannya. Kontrol ini akan digunakan multidimensional movement.
sangat dibutuhkan. Jadi benar-benar tuas. Kalau bisa dilihat, itu perputarannya lumayan banyak ya, arah-arah perputarannya. Kalau kalian lihat dari gambar. Nah, untuk ukuran sendiri, dimensi dari tuasnya itu diameternya pakai finger grip, genggaman dari jari-jari aja atau pakai whole hand. Kemudian one hand aja untuk operasiinnya atau harus pakai two hands. Kemudian displacement atau perpindahannya itu berapa, sama separation, jarak dari satu tuas ke tuas yang lain. Kalian bisa lihat ada tanda bintang-bintangnya juga. Kalau 25 mm jika one hand, usually operator to adjust and level simultaneously. Jadi benar-benar kalau menggunakan tuasnya itu secara simultan dan satu tangan, biasanya minimum jarak separationnya itu 50 mm. Ada juga yang disebut dengan continuous thumb wheel. Biasanya digunakan sebagai alternatif untuk round knobs. Jika thumb wheels-nya itu lebih beneficial ya. Jadi kalau bisa dilihat, itu ada sudut perputarannya bisa sampai 90 derajat. Kemudian ada jarak S, itu jarak dari satu thumb wheel ke thumb wheel yang lain. Jadi benar-benar continuous ya. Jadi bisa diputar, benar-benar diputar sampai di ujung 90 derajat. Kemudian bisa kalian lihat ada jarak-jarak yang diatur agar tidak bentrok ketika kita menggunakan salah satu dari si thumb wheel-nya sendiri. Nah, tabel 11-16 itu ada desain rekomendasi. Untuk E-nya itu adalah rim exposure-nya, prefernya 25 sampai 100 maksimumnya. Separation-nya kalau side by side artinya berdampingan kiri kanan itu minimumnya 25. Kalau head to foot atas bawah itu bisa 50 sampai 75. Kontrol selanjutnya itu adalah slide. Biasanya digunakan untuk perpindahan continuous. Misalnya saja music mix and control station. Jadi benar-benar kalau kalian lihat slide ini mirip prinsipnya kayak kalau Kanban kan berjalan, jadi sliding. Kita benar-benar menekan si kontrolnya itu slide. Ada ketinggiannya, ada jaraknya, kemudian separationnya antara satu slide ke slide yang lain seperti apa. Kemudian ada jarak way itu atau lebar dari si slide-nya sendiri. Misalnya kalau mau menaikkan volume ya, volume ada drag on, drag off, kita benar-benar sliding tombolnya. Nah, untuk tabel sendiri lebar dari si slide-nya itu minimum 6 sampai ke 25, sedangkan untuk ketinggiannya itu di 6 mm. Separation-nya itu macam-macam ya, ada yang single operation, 1 bintang, ada yang 2 bintang, simultaneously operation by different finger, dan ada juga single finger tapi sequential operation. Jadi benar-benar menyesuaikan sama aktivitas yang akan digunakan si slide control tadi. Ini biasanya banyak dijumpain di studio musik ya. Jadi banyak panel-panel yang bentuknya seperti sliding. Selanjutnya itu ada Alphanum keyboard. Kalau zaman dulu yang masih ada tombol itu seperti handphone BlackBerry, itu ada tombol QWERTY layoutnya. Kalau sekarang udah semuanya lebih otomatis, udah pakai touchscreen, tapi memang alphanumeric itu masih digunakan baik di tombol laptop mau di keyboard yang ada touchscreen di handphone dan yang lainnya itu masih memanfaatkan prinsip dari QWERTY tersebut. Nah, kalau kalian lihat di keyboard laptop atau komputer yang kalian gunakan, itu di samping huruf tab itu kan ada tulisan QWERTY ya, QWERTY. Itu benar-benar sudah didesain sedemikian rupa, spasinya kenapa di bawah, kemudian tombol enter kenapa di sebelah kanan, dan yang lainnya benar-benar menyesuaikan sama fungsinya digunakan seperti apa. Biasanya kalau untuk keyboard-keyboard tertentu, benar-benar panel-panelnya itu akan menyesuaikan penggunaannya seperti apa dan akan dirancang sedemikian rupa bagaimana membuat operatornya itu lebih nyaman sama aktivitas pekerjaannya. Kalau alphanumeric keyboard
versi bahasa Indonesianya itu bisa dilihat pada gambar berikut ini. Ada tombol enternya sebelah mana, kemudian memang agak berbeda ya sama rancangan yang kalian miliki sendiri. Ada tombol shift, ada tombol enter, ada spacebar-nya seperti apa. Jadi benar-benar dirancang bagaimana kiri dan kanan itu produktif untuk mengetiknya. Kalau kalian mungkin ada yang masih kalau ngetik itu pakai 11 jari gitu, cuman telunjuk kanan sama telunjuk kiri gitu ya. Tapi belum memanfaatkan ke 10 jari untuk typing yang lebih cepatnya seperti apa. Jadi dengan adanya alphanumeric keyboard for Indonesian language diharapkan bisa lebih gampang dan mempercepat operator ketika mengetikkan sesuatu. Dari tadi kalian sudah membahas kontrolnya seperti apa, desain yang seperti apa. Pada gambar berikut ini, Anda kompor gas, kira-kira good or bad control design? Nah, kalau di gambar berikut ini, kira-kira dia good or bad control design? Sama-sama kompor gas, tapi berbeda sama rancangan yang sebelumnya. Good or bad control design? Apakah gambar berikut ini bad control design? Coba kalian perhatikan gambar yang pertama itu ada semacam untuk bola lampu. Untuk panelnya itu sangat dekat ke bola lampunya ya. Kalau kalian lihat ada yang seperti warna kuning, itu sangat dekat dan sepertinya akan sangat susah untuk menggerakkan. Kemudian di gambar yang lain ada tombol 1, 2, 3. Kemudian kalian perhatikan panahnya ke atas, tapi kenapa V-nya itu ke bawah? Kira-kira yang sebenarnya baiknya seperti apa? Kalau mau ke atas ya panahnya ke atas dan gambar V-nya juga ke atas gitu. Jadi itu salah satu dari sekian banyak contoh bad control design. Kalau untuk di gambar keran air, bad or good control design? Oke, khususnya untuk keran air yang ada hot and cold-nya ya. Kayaknya nggak kebayang itu panasnya yang mana, dinginnya yang mana. Jadi bener-bener kontrol desain yang baik itu artinya memberikan petunjuk yang bagus juga ketika orang menggunakan dan mudah memahami. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang display. Display itu biasanya menyediakan informasi penting untuk manusia tentang status dari equipment-nya sendiri atau tentang lingkungan tertentu. Tipe-tipe display itu ada yang berupa visual. Kalau kalian lihat papan pengumuman itu visual, ataupun misalnya lihat layar monitor itu display yang visual. Kemudian ada yang juga displaynya berupa auditori, misalnya pengumuman pakai speaker. Kemudian ada juga taktil atau ini berkenaan dengan peraba. Jadi bagaimana display biasanya huruf braille untuk orang yang buta, dia berupa display juga tapi untuk ada tonjolan-tonjolan di hurufnya yang mempermudah ketika meraba si huruf-huruf tertentu. Another display bisa pakai olfactory display for gas leak dan yang lainnya. Beberapa petunjuk praktis tentang display. Yang pertama itu, informasinya itu pastinya harus yang esensial ya, untuk kemudahan dari pekerja sendiri. Kemudian, display yang ada juga akan mempengaruhi keputusan dari operator dan counter actionnya mau melakukan apa. Kemudian sebaiknya penampilan informasi itu harus direct, simple, dan mudah dimengerti. Dan juga present information in such way that failure or malfunction of the display itself will be immediately obvious. Jadi ketika ada error atau apa, display error itu harus cepat-cepatnya muncul. Ada 3 human factor kriteria yang berhubungan sama teks atau tulisannya. Yang pertama itu adalah visibility. Bagaimana kualitas dari karakter simbol itu visible, mudah kelihatan gitu. Kemudian yang kedua adalah legibility-nya seperti apa. Jadi harus bisa dan mudah gampang dibedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya seperti apa. Serta yang ketiga itu adalah readability. Ketika misalnya udah berupa kalimat ataupun kata-kata, ada baiknya ada kata berupa spasi. Jadi akan mempermudah kalian membaca satu kalimat secara utuh. Kalau di gambar itu teks T sama E
sama X sama T-nya itu divariasikan sedemikian rupa sehingga kadang-kadang kayaknya itu T sama E-nya kok susah dibedakan ya. Jadi kurang lebih upayakan tulisan yang dibuat itu mudah dibaca. Selanjutnya kita akan membahas tentang tipografi yang menghubungkan tentang fitur-fitur apa sih yang ada di alphanumeric characters ini. Baik berupa lebar goresannya seperti apa, rasio lebar ke tinggi tulisannya seperti apa, style tulisan yang mau digunakan seperti apa. Yang paling lazim itu kan kayak Times New Roman, atau kalian mau pakai Calibri, mau pakai Arial, size tulisannya itu seperti apa. Nah, bagaimana sih aturan untuk lebar goresannya sendiri? Dikatakan ada rasio tertentu, ketebalan hurufnya itu seperti apa. Kemudian untuk black on white letters itu should be thicker, have lower ratio, dan white on black ones. Kemudian ada white on black itu radiationnya seperti apa. Tulisannya putih tapi backgroundnya hitam atau kebalikannya. Itu sebaiknya seperti apa ketebalan tulisannya. Kemudian rasio antara lebar sama tinggi yang dikatakan baik itu biasanya 3:5 untuk komplit alphanumeric karakternya. Nah, perbandingan lebar goresan sama ketinggian huruf itu dikatakan banding 1:5. Kalian bisa lihat S itu satu kolom, satu kotak. Sedangkan H-nya itu ada 5 kotak. Untuk perbandingan lebar huruf sama tinggi hurufnya seperti apa? Itu dikatakan perbandingannya adalah 3:5. W-nya itu ada 3, H-nya itu ada 5. Itu bisa disatukan dengan mempermudah kalian ukuran sentimeter atau satuan-satuan ukuran tertentu. Nah, di gambar ini ada beberapa rasio ya dari lebar goresan dibandingkan ketinggiannya sendiri seperti apa. Ada yang menggunakan 1:5, ada yang 1:6, sampai ada ke 1:12. Dan perbedaannya itu juga ada black on white, artinya tulisannya hitam, latarnya putih, atau white on black, tulisannya putih, latarnya hitam. Jadi benar-benar tergantung pada background tulisannya sendiri, rasio hurufnya seperti apa. Nah, tipe-tipe tulisan yang kalian ketahui apa? Biasanya pakai Times New Roman, atau Gothic, atau Script, atau Block Letters. Jadi macam-macam bentuk tulisan itu ya tergantung kegunaannya, senyamannya seperti apa, tergantung pada fungsi penempatan untuk display yang seperti apa juga tipe tulisannya. Nah, ukuran tulisan juga macam-macam ya. Untuk close up reading itu disarankan 12-16 inci. Kalau untuk di print biasanya kalau untuk laporan itu dikatakan print size-nya 9 sampai 11 poin print size. Jadi ukuran tulisan itu ya tergantung sama kebutuhan displaynya itu mau dipasang di mana. Dan perhitungkan juga jarak pandang orang ketika membaca display tersebut ya. Nah, berikut ini ada rumus untuk menghitung lebarnya goresan atau stroke weight-nya itu seperti apa. 1,45 kali 10 pangkat minus 5 dikali S. S adalah denominator untuk Snellen Acuity Score. Dan D itu adalah reading distance. Jarak bacanya itu di mana? Seberapa besar? Kemudian HL itu adalah letter H. Tinggian hurufnya itu sama dengan stroke width atau lebar goresannya dibagi dengan stroke width to height ratio of the font. Jadi benar-benar akan ada perbandingan rasionya, bisa menyesuaikan sama rasio yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, pada tabel berikut ada rekomendasi huruf, ketinggian huruf dalam inci. Untuk beberapa varius perbandingan rasionya tadi ya. Misalnya kalau rasio 1:6, jarak pandangnya itu 28 inch, itu sebaiknya tinggi hurufnya itu 0,09 inci. Dan kalau misalnya udah sampai 100 feet atau 1000 feet, itu akan menyesuaikan tergantung dari perbandingan rasionya sendiri. Dan untuk digunakan pada letter H berikut ini, digunakan Snellen Acuity untuk skor 20/40. Oke, selanjutnya akan dibahas tentang simbol. Simbol itu biasanya digunakan untuk rekognisi, untuk mempermudah kita mengingat sesuatu itu apa artinya tanpa harus membaca lagi instruksinya. Jadi bisa mempermudah kita untuk rekognisi. Kemudian bisa matching ketika subjek tertentu match-nya ke simbol yang mana. Jadi matching sama simbol dan
fungsi dari si displaynya sendiri, bisa preference dan opinion. Jadi bisa mengekspresikan preference dan opinionnya seperti apa. Nah, berikut ini ada contoh-contoh simbol yang ada. Misalnya nomor 1, kira-kira itu artinya apa? Seperti ada orang pakai headset ya. Jadi diartikan sebagai must use ear protection. Kalau yang kedua, must use eye protection, dikasih label seperti pakai kacamata. Kalau dikasih gambar sepatu, itu misalnya must use foot protection dan sampai ke sarung tangan, sampai ke masker dan yang lainnya. Nah, persentase O sama R itu apa sih? Jadi kalau persentase berikut menunjukkan correct recognition. Kalau original testnya ketika dikasih gambar itu cuma 10% yang benar. Tapi misalnya ketika recall 1 week later itu 73, sedangkan kalau yang paling tinggi itu gambar ini ya, hand protection. Jadi hampir 50% original testnya itu benar recognition-nya. Ini ada simbol lain, misalnya baiknya green and white, perpaduan dari green and white, black and white, atau perpaduan yang seperti apa untuk exit sign-nya. Persen error yang paling tinggi, kalau kalian bisa lihat itu yang paling bawah ya, latarnya putih, hanya di border luarnya aja yang ada hitamnya, itu bisa sampai 42% error. Jadi ada kesulitan untuk mengidentifikasi exit sign-nya yang benar seperti apa gitu. Nah, berikut ini ada macam-macam lagi simbol. Misalnya kalau yang good sama stable figure itu akan dikasih panahnya itu yang penuh, sedangkan kalau yang titik-titik atau yang garisnya halus doang itu poor dan unstable figure. Jadi akan diberikan simbol-simbol tertentu yang mempermudah kita untuk memahami visual kode yang diberikan. Apa sih yang harus ditampilkan pada display yang bentuknya dinamis? Misalnya ada yang quantitative reading, ya benar-benar ditampilkan. Precise numericnya berapa? Misalnya tekanannya 125 PSI, ya benar-benar segitu yang ditampilkan di tampilan displaynya. Ada juga yang qualitative reading, misalnya dikasih tren tertentu, rate of change, directionnya seperti apa, example the pressure is rising, jadi benar-benar menyesuaikan sama displaynya. Yang ketiga itu ada check reading untuk dynamic information-nya, misalnya untuk sesuatu yang parameternya normal. Jadi all pressures are normal. Sedangkan yang keempat itu ada situation awareness untuk kasih perceive, misalnya looking at the radar display, pengen meningkatkan kewaspadaan, misalnya meningkatkan volume atau space. Jadi benar-benar dikasih informasinya seperti apa. Nah, berikut ini biar gampangnya, biar kebayangnya, itu ada quantitative visual display, benar-benar fixed scale-nya seperti apa, moving pointer-nya ada, dan diberikan ukurannya langsung, ya exactly ukurannya berapa. Misalnya ada yang suhu, kemudian ada yang derajat-derajat tertentu, benar-benar dikasih tombol ukuran dan panah-panah dimensi tertentu. Ada yang circular scale, ada yang bentuk semi-circular, jadi benar-benar setengah lingkaran aja. Ada yang vertical scale, ada yang horizontal scale. Kemudian ada yang positif dan ada negatif value. Ke kanan misalnya positif, ke kiri misalnya yang negatif. Contoh lain kuantitatif ada moving scale, ada fixed pointer. Itu ada yang digital display, paling bawah. Kemudian ada circular scale, ada open window, ada vertical, ada horizontal. Dan ada juga digital display ya. Jadi bentuknya benar-benar udah digital. Kalau misalnya kayak petunjuk jam digital itu kan udah langsung jamnya aja yang dimunculkan. Ada yang bentuknya circular, ada yang bentuk horizontal, ada yang bentuknya digital. Nah, berikut ini ada general guide to visual display selection. Misalnya kita ingin menentukan exact quantity-nya, pengen nampilin jumlah digitalnya itu berapa. Kita bisa pakai digital counter. Jadi benar-benar sampai ke angka di belakangnya itu akan ditampilkan digitalnya. Kemudian kalau misalnya
kita mau approximate quantity, kita bisa pakai moving pointer again fixed scale. Jadi benar-benar dikasih rentang aja ya. Jadi misalnya skala 10, kemudian ada 20. Jadi akan ada di rentang tertentu. Jadi menyesuaikan lagi visual display selection-nya sama kegunaannya kita mau pakai untuk apa. Nah, ada beberapa prinsip untuk auditory display. Yang pertama harus compatibly. Ya, artinya ketika udah bentuknya auditory, ketika ada sinyal warning untuk emergency, itu ya harus benar-benar berbunyi dengan baik gitu. Misalnya kalau kalian nyalain tombol emergency ketika alarm kebakaran ya harus berbunyi. Kemudian ada approximation, ada two stage of sinyal. Jadi mungkin awalnya hanya dikasih lampu, tapi ada attention demanding, kemudian ada destination sinyal. Jadi benar-benar ada two stage sinyal untuk complex information. Kemudian seharusnya mudah ya untuk dicerna maksud dari si auditory display-nya itu sendiri. Nah, prinsip lainnya auditory display itu ada parsimony. Artinya input signal untuk operator seharusnya tidak menyediakan informasi yang terlalu banyak dari yang dibutuhkan. Jadi benar-benar auditory informasi yang benar-benar yang penting aja. Kemudian invariance, artinya the same signal should designate the same information at all. Kalau pertamanya bunyi alarm untuk warning, ya untuk selanjutnya harus sama bunyi alarm tersebut ya untuk warning gitu. Nah, berikut ini menjelaskan kapan sih kita pakai auditory, kapan kita pakai visual. Kalau misalnya message yang ingin disampaikan udah kompleks, banyak, panjang, ya pakai visual aja. Sedangkan kalau auditory itu untuk yang pesannya lebih simple, lebih pendek, nggak butuh terlalu banyak pemahaman, jadi cepet sistemnya. Dan kita bisa pakai visual juga kalau misalnya yang ketujuh ya, kalau lokasinya terlalu berisik nggak mungkin kan mau pakai petunjuk visual gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya tactile display. Taktil ya, jadi benar-benar dari indera peraba, sentuhan. Jadi kita dikasih gambar, ada knobs, dan ada yang berbeda di sana, ada yang timbul gitu, touch alone, ada yang shape-nya berbeda, sehingga akan mempermudah orang untuk mengenali display-display tertentu. Gambar berikut merupakan tactile display yang biasanya dimanfaatkan di aircraft control, berupa safe coded ya, jadi benar-benar ada bentuk-bentuk khusus tertentu yang melambangkan simbol tertentu. Nah, dari gambar berikut ini, kira-kira good design or bad design. Kalau kalian lihat di sana, sepertinya agak membingungkan ya. Dia memberikan simbol A dan B untuk dua bagian. Kemudian ada satu lagi yang di sebelah kanan itu diberikan gambar hijau dan merah, tapi nggak jelas yang hijau yang mana, yang merah yang mana. Cukup membingungkan ya, bisa-bisa kita salah memasang alat tertentu karena instrumennya tidak dilengkapi dengan petunjuk yang benar. Nah, beda dengan gambar yang sebelumnya, yang ini sudah diberikan petunjuk gambar yang A dan gambar yang B. Tapi lebih mudah di mana untuk dipahami? Bisa rancu juga nggak kalau misalnya gambar yang A kita lihat terlebih dahulu, untuk tombol yang hijau itu bisa di sebelah kanan. Mungkin karena kalau berdekatan kita, sudut pandang kita ngelihat oke, gitu, gambar simbolnya yang hijau berarti di sebelah kanan, simbolnya yang merah di sebelah bawahnya. Tapi kayaknya akan lebih baik lagi kalau kita berikan penanda tertentu seperti yang di gambar B. Kalau yang hijau kita kasih sign-nya juga hijau, baru kita kasih petunjuk di bawahnya. Sehingga akan lebih mudah membedakan warna ya. Jadi displaynya sebaik mungkin bisa memanfaatkan warna tertentu untuk menjadi penanda. Oke, sekian untuk perkuliahan kali ini. Jika ada yang masih bingung, silakan boleh bertanya di Google Classroom pada forum yang sudah disediakan. Silakan bertanya. Kemudian ada tugas untuk materi kuliah kontrol dan display, di mana pengerjaan tugas ini adalah 2 minggu. Silakan membentuk kelompok
di mana satu kelompok itu maksimalnya adalah 5 orang. Tugas kalian apa? Yang pertama itu mencari 3 contoh kontrol dan 3 contoh display yang Anda temukan dalam kehidupan sehari-hari. Anda boleh tidak mengamati secara langsung. Anda diperkenankan untuk mengambil foto, gambar, dari video, ataupun dari gambar yang ada. Lampirkan foto dari kontrol dan display tersebut ya di laporan. Kemudian evaluasi kontrol dan display tersebut, apa kekurangan dan apa kelebihannya. Kemudian selanjutnya berikan usulan, perbaikan seperti apa untuk kontrol dan display yang lebih baik. Berikan analisis, kalian kan sudah mempelajari ya di materi ini, dari segi ukurannya seperti apa, dari segi fungsinya seperti apa, bentuknya seperti apa. Jadi berikan analisis usulan perbaikan kalian dan analisis agar kontrol dan display yang sudah kalian buat itu lebih baik lagi. Kumpulkan laporan dalam bentuk soft copy dan disubmit pada tugas di bagian assignment di IDE. Untuk nama filenya sendiri adalah npm dari masing-masing kelompok, kemudian underscore tugas PSK dan control display. Filenya di-save dalam bentuk PDF ya. Jadi hanya satu orang saja yang mengumpulkan tugas tersebut. Untuk batas pengumpulan tugas akan diberikan 2 minggu dari perkuliahan hari ini. Untuk kelas D dan C di 28 April pukul 6 sore, sedangkan di kelas B dan A 30 April di pukul 6 sore. Oke, jangan pada lupa dan telat untuk mengumpulkan tugas, dan tugas harus disubmit di assignment di IDE sesuai sama deadline waktu yang sudah diberikan. Oke, sekian penjelasan untuk materi hari ini. Terima kasih dan selamat belajar dari rumah masing-masing.